Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Syahnaz Ramdania. Nama saya Raden Dudi Narendra Putra. Saya Vita Sofia Rohmah. Dan saya Siti Farah Nabila. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metabolisme zat gizi, dan kami dari kelompok 2 pada video ini akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak yang terdiri dari katabolisme lemak dan anabolisme lemak. Katabolisme merupakan suatu proses pemecahan senyawa kompleks organik menjadi senyawa sederhana anorganik yang akan menghasilkan energi. Katabolisme lemak adalah proses metabolisme seluler yang berfokus pada pemecahan molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang lebih sederhana. Proses katabolisme lemak terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu yang pertama adalah lipolisis. Lipolisis merupakan proses pemecahan triasilgliserol menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Lipolisis dikatalisis oleh enzim hormon sensitif lipase yang akan diaktifkan oleh hormon-hormon seperti ACTH, TSH, glukagon, epinefrin, dan vasopresin, serta dihambat oleh insulin, prostaglandin S1, dan asam nikotinat. Gliserol yang terbentuk selama proses lipolisis kemudian diangkut ke hati dan ginjal untuk diubah menjadi glukosa dan diikutsertakan dalam proses glikolisis. Selanjutnya, aktivasi asam lemak. Aktivasi asam lemak ini berasal dari asam lemak yang terbentuk dari proses lipolisis yang perlu diaktifkan sebelum dapat dioksidasi. Aktivasi ini terjadi di sitoplasma dan melibatkan konversi asam lemak menjadi asil-CoA oleh enzim asil-CoA sintetase atau dikenal sebagai tiokinase. Proses ini membutuhkan energi atau ATP dan koenzim A. Setelah aktivasi asam lemak, dilakukan transportasi asam lemak ke mitokondria. Nah, asil CoA yang terbentuk tidak dapat menembus membran dalam mitokondria secara langsung. Untuk itu, asil CoA harus diubah menjadi asil karnitin melalui pengikatan dengan karnitin yang dikatalis oleh enzim karnitin palmitoyl transferase 1. Nah, asil karnitin kemudian diangkut melintasi membran dalam mitokondria oleh enzim karnitin asil karnitin translokase. Setelah masuk ke dalam mitokondria, asil karnitin kembali diubah menjadi asil CoA dan karnitin oleh enzim karnitin transferase 2. Setelah transportasi, dilakukan oksidasi beta. Dalam mitokondria, hasil CoA mengalami serangkaian reaksi oksidasi yang dikenal sebagai oksidasi beta. Proses ini melibatkan pemotongan dua atom karbon dari hasil CoA secara bertahap, menghasilkan asetil CoA. Nah, enzim yang mengkatalis oksidasi beta secara kolektif disebut sebagai asam lemak oksidase. Pada setiap siklus oksidasi beta, satu molekul FADH2 dan NADH dihasilkan, yang kemudian diubah menjadi ATP melalui rantai transport elektron dan fosforilisasi oksidatif. Nah, asam lemak dengan rantai ganjil menghasilkan propionil CoA pada pemotongan terakhir, yang diubah menjadi suksinil CoA dan masuk ke siklus asam sitra. Kemudian dilanjutkan oleh penggunaan asetil CoA. Asetil CoA yang dihasilkan dari oksidasi beta dapat digunakan dalam beberapa jalur metabolisme. Yang pertama, bisa dimasukkan ke dalam siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Atau kemudian juga bisa diubah menjadi badan keton atau keton bodies di hati selama keadaan kekurangan glukosa atau selama puasa panjang biasanya. Dan juga digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis kolesterol dan steroid lainnya. Berikutnya yaitu anabolisme lemak. Penyimpanan karbohidrat dalam bentuk glikogen sangat terbatas, sehingga diperlukan konversi dari karbohidrat menjadi lemak. Proses ini disebut sintesis asam lemak. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, di bagian sel lemak khusus yang disebut adiposit. Di video ini akan dijelaskan anabolisme melalui cara biosintesis lipid. Tahap pertama, asetil-CoA berkondensasi dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Sitrat keluar dari mitokondria menuju sitoplasma dan bereaksi dengan ATP dan CoA membentuk asetil-CoA dan oksaloasetat. Oksaloasetat akan direduksi menjadi malat dehidrogenase dengan NADPH+.
Malat mengalami dekarboksilasi menjadi pirufat, dan pirufat masuk ke mitokondria untuk regenerasi oksaloasetat atau asetil-CoA. Tahap kedua, asetil-CoA mengalami karboksilasi menjadi malonil-CoA yang diperantarai oleh asetil-CoA karboksilase. Lalu, ACP atau acyl carrier protein menerima gugus asil berupa gugus asetil dari asetil-CoA dan gugus malonil dari malonil-CoA. Kemudian, komponen CoA dilepaskan dan komponen asilnya berikatan dengan atom sulfur terakhir dari bagian fosfopantetein. Lalu, hasilnya berupa malonyl ACP dan asetil ACP. Yang ketiga yaitu kondensasi, di mana gugus asetil ACP yang berikatan dengan gugus asetil akan terbelah dan dipindahkan ke tonjolan ujung dari gugus malonil. Nah, pemindahan gugus karboksil ini menimbulkan pelepasan CO2 dan reaksi kondensasi ini dikatalisis oleh beta ketoasil ACP sintase dan menghasilkan rantai 4 karbon jenuh. Setelah itu terjadi di mana reduksi pertama ini, asam lemak yang baru terbentuk memiliki ikatan rangkap CO pada posisi C3, yang dimana telah dihapus dan diganti dengan dua ikatan baru untuk C3, yaitu satunya itu dengan H dan satunya lagi dengan OH. Nah, NADPH+ ini dioksidasi sebagai pasangan redoks untuk reduksi ini. Reaksi reduksi ini diperantarai oleh beta ketoasil ACP reduktase. Nah, kemudian terjadi dehidrasi di mana ikatan rangkap kemudian disisipkan di antara C2 dan C3 yang diikuti dengan pelepasan H2O dan dikatalisis oleh 3-hidroksiasil ACP dehidrase. Kemudian ikatan rangkap ini dilepas dan C2 dan C3 sepenuhnya jenuh dengan atom H. Reaksi reduksi kedua ini diperantarai oleh enoil ACP reduktase dan sebagai pasangan redoksnya adalah NADPH+. Proses ini menghasilkan gugus asil 4 karbon yang tetap melekat pada ACP-nya. Kemudian beta ketoasil ACP sintase memindahkan 4 karbon rantai asil dari ACP ke salah satu residu sisteina sendiri. Hal ini akan membebaskan ACP untuk menerima lagi malonyl CoA lebih lanjut. Keempat yaitu penambahan malonyl CoA selanjutnya, di mana malonyl CoA yang dihasilkan dari konversi asetil CoA selanjutnya akan melepaskan CoA dan mengikat ACP selanjutnya. Lalu terjadi reaksi kondensasi dan membentuk malonyl ACP. Kemudian enzim beta ketoasil ACP sintase rantai asil yang baru ditransfer dari dirinya sendiri ke malonyl ACP menandakan dimulainya siklus baru sintesis asam lemak. Nah, asam lemak yang sedang berkembang akan mengalami 6 siklus tambahan mulai dari kondensasi, reduksi, dehidrasi, reduksi kembali, lalu pertukaran tempat, dan transfer, sehingga secara total terjadi 7 siklus. Proses ini menghasilkan rantai asil yang terdiri dari 16 atom karbon. Enzim thioesterase kemudian membelah rantai asil dari tempatnya terikat dengan ACP.